How are you today? I'm fine. Ya. Oke, ketemu lagi dengan saya di sini ya. Masih tetap dalam pelajaran happy safety. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, pembelajaran hari ini kita tetap pada pembelajaran habis materi table setup. Nah, sebelum kita masuk ke materi table setup, alangkah lebih baik bila saya absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Banyak. Absensi sama Foni, Pak. Oke ya. Oke, saya absensi aja ya. Akmal ada? Oke. Alvita? Hadir. Anissa? Hadir. Sambil tunjuk tangan nggak apa-apa? Ya. Nah, gitu ya. Kemudian Galing? Hadir ya. Habib? Hadir. Hilda? Hadir. Miftah? Hadir. Muhammad Irfan? Hadir. Wulandari? Hadir. Oke. Tetap semangat ya untuk pembelajaran hari ini. Sudah ngantuk? Semangat dong ya. Walaupun kita suasananya lagi panas-panasnya seperti ini kan, saya harapkan tetap semangat. Pada materi episode materi tabel setup kali ini, saya nanti akan melakukan 2 kali pertemuan ya. Yang pertama itu kita materi dulu, kita membahas materi. Kemudian pertemuan yang kedua nanti kita langsung ke praktek table setup-nya. Oke ya. Nah, sebelum masuk materi, kenapa sih kita kok harus belajar tentang table setup? Ada yang tahu? Dia tahu. Ada yang tahu? Nah, karena kita tahu selama ini ketika kita ke restoran atau ke hotel, siapa yang sudah pernah masuk hotel? Semua. Sudah semua. Nah, ketika kalian masuk ke restoran, apa yang kalian lihat di sana? Pelayanan. Kemudian makanan. Nah itu ada meja ya. Nah, di atas meja itu apa yang kalian lihat ketika masuk restoran? Peralatan makan. Nah, siapa yang boleh ya menyebutkan peralatan yang digunakan untuk makan? Ayo tunjuk tangan, siapa yang bisa? Ayo, silakan Amal. Dinner fork itu apa? Untuk apa? Garpu untuk makan apa? Makanan utama. Siapa lagi yang tahu? Silakan. Sup spoon digunakan untuk apa? Makan sup. Bentuknya kira-kira seperti apa sup spoon itu? Kalau menurut kamu dibuat untuk makan sup, kira-kira bentuknya seperti apa? Bulat, lonjong, oval, persegi panjang, bulat. Iya. Dibayangkan dulu ya. Ya, dibayangkan dulu nanti kita sebelum masuk ke praktek kita akan pengenalan alat tersebut terlebih dahulu ya. Oke. Sekarang coba kira-kira di atas meja itu ada apa saja selain peralatan makan? Vas bunga, lilin, apa lagi? Astre. Nah, coba ya kita belajar untuk menggunakan istilah-istilah bahasa Perancis atau Inggris.
Karena kita sadar ya, di dunia perhotelan itu, terutama di resto, itu banyak sekali menggunakan peralatan yang istilah bahasa Inggris dan Perancis. Nah, biar kita terbiasa seperti itu. Nah, siapa yang belum pernah menyebutkan istilah dalam bahasa Inggris? Kalau semula kita, bolehlah kita ya menyebutkan sendok, piring, garpu, asbak. Itu pertama. Nanti kalau misalnya sudah kita belajar dengan sungguh-sungguh bisa menyebutkan istilah dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, di dalam sebuah meja ada apa lagi? Apa itu? Taplak meja. Taplak meja. Oke ya. Nah, kita nanti belajar bagaimana menata sebuah meja yang begitu baik step by stepnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Kalian pengen nggak menata sebuah meja itu dilihat orang itu indah gitu? Pengen nggak? Maka dari itu kita nanti belajar ya bagaimana step by step kita menata sebuah meja makan. Oke. Nanti saya akan tayangkan sebuah video atau PowerPoint. Di situ ada materi tentang table setup. Coba nanti kalian menyimak ya, eksplorasi apa yang sedang saya tayangkan. Kemudian setelah itu nanti coba kalian berdiskusi ya, bentuk kelompok berdiskusi, kemudian menentukan apa yang akan kalian kerjakan nanti. Nah, KD yang akan kita pelajari hari ini tentang bagaimana cara menganalisis penataan meja atau table setup. Oke ya. Kemudian KD kedua, nanti pertemuan kedua nanti mendemonstrasikan penataan meja atau table setup. Menjelaskan fungsi penataan meja atau table setup. Kita menata meja itu fungsinya itu apa? Nah, nanti kalian bisa menjelaskan. Oke. Kemudian membedakan jenis-jenis penataan meja makan atau table setup. Kalau selama ini kita kenal ya, jenis-jenis penataan meja itu secara umum ada 3 ya. Ada basic table setup, standar table setup, dan elaborate table. Menata meja dengan diawali menutup meja. Artinya meja perlu kita kasih baju dulu, ya. Nah, baju di sini apa namanya? Bajunya meja itu apa namanya? Tadi apa, Mas? Tablecloth atau TC ya, atau taplak meja. Oke. Kemudian alatnya sudah siap dipakai, ya. Arti bersih di sini adalah bebas dari kuman, kemudian kotoran, debu dan lain sebagainya. Karena kenapa? Alat yang dipakai ini nanti akan dipakai oleh tamu. Dari unsur ketiganya harus diperhatikan. Unsur higienitasnya harus diperhatikan. Itu ya. Kemudian rapi. Kemudian peralatan tidak ada yang cacat. Misalnya jengkoknya terlalu bengkong ke kanan, bengkong ke kiri, apalagi sampai apa itu? Korosi ya atau berkarat. Jangan sampai. Kemudian peralatan yang digunakan sesuai dengan jenis penataan. Letakkan flower vase tepat titik tengah meja makan. Letakkan flower vase atau vas bunga tepat di titik tengah meja makan. Ya. Jadi prosesnya itu vas bunga dan bukan di situ ya. Kemudian yang kedua, Sandpaper, shaker, ashtray, table number diletakkan sekeliling flower vase dengan table number menghadap ke pintu utama. oke. Sandpaper shaker itu tempat apa? Tempat garam dan meja. Oke, jadi ya letakkan gas napkin. Gas napkin itu apa? Napkin itu bagian dari linen yang dipakai di restoran ya. Jadi napkin itu ada beberapa macam ya. Yang dipakai tamu disebut dengan apa tadi? Nah, yang dipakai oleh waiter atau pramusaji disebut dengan apa? Ayo. Nah itu tuh tadi service napkin. Kemudian yang napkin untuk yang digunakan mengelap ini
Gelas. Gelas. Apa namanya lah? Hah? Gelas. Gelas flute. Nah, ini harus paham ya. Peruntukannya masing-masing. Bentuknya hampir sama, ukurannya hampir sama, tapi peruntukannya untuk masing-masing. Oke. Dinner fork, kartu makan, dan dinner knife pisau makan sejajar dengan jarak 26 cm atau 1 cm lebih panjang dari garis tengah show plate atau dinner plate. Oke ya. Jadi langkah kelima, letakkan dinner fork atau garpu makan dan dinner knife atau pisau makan sejajar dengan jarak 26 cm dari. Nah, itu ya dari kira-kira tiga jari ya. Nah, gitu ya. Oke. Silverware. Silverware itu apa? Terbuat dari Hah? Alat makan yang terbuat dari logam dan perak atau bahkan bisa emas ya. Bahkan kalau di hotel bintang 7 yang ada di Burj Khalifa itu cutlery semua alat makan terbuat dari emas. Bisa dibawa pulang Kak? Nggak boleh. Kalau mau dibawa pulang harus sama orangnya. Itu ya. Mau ke hotel bintang 7? Di negara Timur Tengah sana? Mau ya? Nanti suatu ketika kalian akan menikmati makan dengan menggunakan alat yang terbuat dari emas. Seorang hotelier yang baik, insan hospitality industry harus punya 3 ini ya. Semua departemen wajib mempunyai ya. Punya skill, punya knowledge dan attitude yang baik. Begitupun juga di FB service ini harus punya ketiganya. Oke ya, lanjut. Water goblet digunakan untuk penyajian mineral water ya. Nah, kemudian yang ke-8, silakan yang sebelah sini mungkin. Silakan. Ayo, yang belakang belum? Ya. Nah, ayo coba yang nomor 8 dibaca. Silakan dibaca. Butter, diri kecil atau di dan mega Ya. cm. Di sebelah kiri jenis karbu yang berada paling tinggi. Oke, itu tidak apa-apa. Tetapi prosedurnya itu harus menggunakan sesuai alat yang sudah ditetapkan. Tuh. Oke, any question please? Not yet? Oke. Semakin kalian bertanya, maka pemikiran kalian akan semakin terbuka, gitu ya. Oke. Yakin tidak ada question untuk kali ini? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, molten itu apa? Molton itu salah satu jenis dari linen ya, yang kita letakkan paling dasar sebelum tablecloth atau sebelum tapal meja harus diletakkan molton. Molton itu tujuan utamanya yaitu untuk meminimalisir ya bunyi yang dihasilkan ketika kita meletakkan alat supaya tidak bunyi gelodak, mungkin duor gitu ya, jangan sampai. Nah, fungsi kedua yaitu untuk menghindari panas yang berlebihan ketika kita menyajikan makanan kemudian tidak sampai ke meja. Itu ya fungsi kedua. Itu molten salah satu jenis linen. Oke, nih peralatan untuk keperluan menata meja. Tadi ada napkin, kemudian cutlery, kemudian ada glassware. Kalian nanti juga harus hafal ya macam-macam gelas atau glassware. Yang tadi sudah disebutkan ya, ada water goblet. Nah, kemudian ada chinaware. Kalian nanti juga harus mampu menyebutkan chinaware atau peralatan yang terbuat dari keramik. Kemudian ada table number. Apa? Apa table number? Apa? Ayo, sebutkan aja. Ayo, table number apa? Nomor meja. Sekarang ke chinaware. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo, chinaware. Ayo.
Ayo, Nan, 2 saja Nan. Peralatannya terbuat dari keramik. Ayo. Nah, tuh dinner plate. Cup, ayo. Oke, yang sebelah sini mungkin bisa. B&B plate. Ayo. Dessert plate. Silakan. Hah? Nah, kalau menyebutkan saucer itu 2 insan yang tidak bisa dipisahkan ya. Nah, tidak bisa berdiri sendiri, harus dua-duanya. Kalau kita minum kopi yang kita gunakan yaitu cup and saucer. 2 tidak bisa dipisahkan ya. Oke. Apalagi yang 2 insan tidak bisa dipisahkan? Apalagi? B&B plate. Hah? B&B plate. Tidak bisa dipisahkan, tidak divis. Oke. Yang untuk makan sup apa kira-kira? Sup plate. Sup. Suka sup spoon. Hah? Sup cup. Ayo yang Pak. Sup and sup spoon. Suka kayak sup. Ayo. Ayo coba diulang lagi. Suka and saucer. Sup and saucer itu ya. Jadi tidak kamu menyajikan sup tidak boleh menggunakan cupnya saja, tidak boleh menggunakan saucernya saja. 2 insan yang tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Oke. Di appetizer itu fungsinya untuk pertama tadi ya melancarkan perencanaan boleh, kemudian mengaktifkan atau menggugah rasa makan kita, ya. Itu appetite itu untuk menggugah selera. Kemudian ini ada Demites cup. Biasanya digunakan ini cup yang paling kecil ya. Disebut dengan Demites cup. Biasanya digunakan untuk mungkin bisa espresso, bisa kopi yang porsinya kecil. Silver. Nah, ini semangat berarti ya. Ini saya senang ya. Berarti kalau kalian mengikuti pelajaran saya ini termotivasi ya. Karena saya lihat kemarin itu kalian itu kurang motivasinya dalam pelajaran saya. Makanya hari ini saya senang kalian semakin termotivasi. Oke ya, semangat. Ini ada silverware di sini. Silverware itu bisa kataloris ya, bisa peralatan untuk memindahkan makanan dari piring hidang ke mulut. Ya, itu yang disebut dengan silverware. Bisa disebutkan contohnya? Satu-satu dong. Yuk, Mas. Satu aja. Anu spoon. Dessert cup. Teaspoon. Dessert knife. Ayo. Dinner knife. Oke. Dessert. Apalagi? Soup spoon. Oke. Soup Spoon. Dinner knife. Oke. Yang digunakan untuk mengolah mentega itu apa namanya? Spiderman. Butter spreader. Nah, ini untuk mengolah roti, mentega ke roti. Jenis-jenis table setup. Oke. Jadi nanti ya saya minta kalian dibagi kelompok. Masing-masing kelompok itu nanti akan mengulas tentang jenis-jenis table setup. Kalau misalnya kelompok 1 itu masalah basic, kemudian kelompok 2 misalnya standar, dan kelompok 3 nanti akan elaborate. Nah, kita bahas dulu apa sih jenis-jenis table setup. Pertama ada basic cover ya. Kemudian ada ala carte.
Kalau ala carte itu biasanya sistemnya itu seperti apa? Menggunakan menu. Jadi tamu datang on the spot, kemudian memesan pada sebuah menu, kemudian langsung memesan jenis-jenis menu yang dipilih. Bedanya ala carte sama tabel 2 apa? Bukan. Ayo, kalau ala carte itu menunya itu dengan harga masing-masing ya. Kalau table 2 harga satu menu mulai appetizer sampai dessert itu dengan harga satu paket. Itu ya bedanya ya. Oke. Kemudian, nah ini ada table 2 ya. Nanti kalian coba mengeksplor kembali ya. Contoh menu table 2 seperti apa, kemudian contoh menu ala carte seperti apa. Nah, ini ada elaborate. Ya, nanti bisa mencari dari sumber-sumber lain, bisa Google, bisa buku dan lain sebagainya, atau bisa di YouTube juga banyak, ya. Nah, ini standar ya, standar table setup, ada case napkin, dinner fork, dinner knife dan lain sebagainya. Ada BNP plate, water sprider, water goblet, ashtray dan lain sebagainya. Tetapi prosedurnya harus seperti yang tadi sudah dijelaskan. 1 sampai berapa tadi? 1 sampai 8. Saya minta yang kelompok 3 itu membahas tentang basic table setup. Oke ya, silakan ditulis dulu. Basic table setup. Nanti saya akan memberikan LKPD. Nanti silakan dikerjakan ya. Oke, kemudian kelompok 2 saya minta membahas tentang elaborate table setup. Kemudian yang kelompok 1 ya, membahas tentang standar table setup. Nah, silakan. Saya akan membagikan LKPD dulu mengenai gambar peralatan. Misalnya nomor 1 gambar apa, digunakan untuk apa, seperti itu ya. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Saya juga akan menilai ya kekompakan kalian dalam tim, kemudian keseriusan kalian dalam diskusi. Silakan. Saya akan membuat penilaian juga. Silakan dikerjakan bersama-sama. Oke ya, jadi sumber literaturnya bisa kalian cari di Google, di buku dan sejenisnya yang bisa mendukung kegiatan kamu dalam tugas ini. Nomor 2 ada kesulitan? Oke, lanjut. Tolong disiapkan untuk nanti presentasi ya. Presentasi. Nanti akan bergiliran presentasi. Kalau bisa maju semua nggak apa-apa, atau perwakilan nggak apa-apa. Perwakilan. Jadi gini ya prosesnya. Saya minta kalau perwakilan, saya minta nanti ketika temannya presentasi, yang lain akan memvideokan, ya, menggunakan HP kalian. Bisa berdiri juga dalam memvideokan. Nanti gunanya untuk bisa digunakan sebagai
video media pembelajaran itu kalian. Ya, sanggup ya? Oke. Jadi nanti bisa divideokan sama temannya. Kalau ada yang presentasi. Oke, silakan dilanjutkan. Bisa kok bisa oke ya pakai bisa kok aja ini juga bisa kok sebetulnya ini bisa kok ini dia minus kok bisa juga menggunakan bisa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membahas tentang table setup secara standar. Dalam penataan standar table setup sedikit berbeda dengan yang basic. Contohnya dari standar penataan table setup. 1. Terdapat tambahan BNB plate untuk memakan roti dan mentega. 2. Di sebelah kanannya terdapat dinner fork untuk fungsinya sebagai garpu di hidangan utama. 3. Di sebelah kanan lagi terdapat dinner plate yang fungsinya untuk hidangan utama. 4. Dinner knife diletakkan di sebelah kanan dinner plate dengan jarak 2 cm. 5. Dinner spoon diletakkan di sebelah kanan dinner knife. 6. Di atas dinner plate terdapat water goblet yang fungsinya untuk tempat mineral water. Oke, sudah selesai? Sudah. Nah, tadi pertanyaan dari kelompok 3 mengenai fungsi dari Dinner plate. dinner plate. Nah, kemudian silakan. Apa fungsi dari dinner knife? Kelompok 2 menanyakan fungsi dari dinner knife. Ya, silakan dijelaskan. Untuk menyajikan makanan utama seperti memotong daging steak. Gitu. Dinner knife ya? Ya. Oke. Bisa dimengerti kelompok 2? Bisa. Sekian dari kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang elaborate table setup, merupakan kompetisi menata meja dan menggunakan alat makan dan minum lengkap serta seperangkat peralatan rapi, bersih dan siap dipakai serta linen yang disusun di atas meja lengkap dan rapi dengan 1 orang penata. Oke, lanjut. BNB plate and butter knife berfungsi untuk meletakkan roti dan mentega. Fungsi butter knife untuk mengoles mentega pada roti. Yang keras ya, caranya keras. Dessert fork digunakan untuk makanan penutup seperti puding, agar-agar, jelly dan sebagainya. Dinner fork digunakan untuk makan pasta, nasi, sayur, daging hingga hidangan penutup. Dinner plate dan gas napkin digunakan untuk menyajikan menu utama. Gas napkin berfungsi untuk melindungi gas dari kotoran saat makan hidangan tersebut. Dinner knife digunakan untuk memotong daging pada hidangan main course. Soup spoon digunakan untuk memakan sup. Dessert knife digunakan untuk memotong makanan penutup seperti kue, bolu, dan cake. Sudah cukup? Sudah. Oke, silakan kelompok lain memberikan pertanyaan. Perbedaan elaborate sama standar. Perbedaannya adalah kalau di elaborate kita lebih lengkap menatanya daripada standar table setup. Alat-alatnya. Yang mungkin dimaksud Akmal dari elaborate itu tinggal pengurangan apa gitu misalnya? Dikurangi ada BNB plate, Ya. dinner plate. Ini kasusnya akan
muncul pada saat kalian nanti praktek, ya. Ya. Nah, nggak apa-apa, jangan takut salah, ya, karena kita belajar. Belajar itu kan untuk menjadi lebih bagus, lebih sempurna lagi, ya. Jangan takut untuk salah. Takutlah kalau kamu tidak ingin presentasi, ya, itu harus takut. Sekian dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami cross untuk kelompok 2. Lapar? Ngantuk? Oke. Kalau sudah ngantuk, saya akan kasih ice breaking dulu sebentar. Nah, permainan dulu kita, ya. Nah, satu pertanyaan untuk saya. Oke, silakan. Apa yang perlu diperhatikan dalam merawat peralatan meja setelah digunakan oleh tamu? Oke, baik. Good question untuk Shirley. Nah, tepuk tangan dulu untuk Shirley. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam perawatan, ya? Perawatan peralatan penyajian makanan. Pertama, ya, usahakan sebelum proses penyimpanan alat dalam keadaan bersih dan kering. Nah, kemudian jauhkan dari benda-benda kimia yang berbahaya, karena kita tahu bahwa kalau misalnya cutleries disimpannya itu bersamaan dengan benda-benda barang-barang kimia, akan terjadi korosi nanti, berkarat, dan tentunya akan terkontaminasi, ya, terkontaminasi terhadap benda-benda yang berbahaya bagi kesehatan kita. Harus dikelompokkan penyimpanannya. Misalnya di sini rak pertama nomor 1 itu ada dinner spoon, kemudian yang sebelahnya ada dinner knife, dinner fork, dan seterusnya. Harus dikelompokkan, jangan dicampur. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba evaluasi dulu, ya, bentar. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai apa sih table setup itu, kemudian definisinya apa, kemudian macam-macamnya apa, ya. Kalian sudah sedikit ada gambaran, ya. Nanti sebelum kita praktek, ya. Nah, secara garis besar table setup itu digolongkan ada 3, ya. Tadi pertama ada basic table setup, kemudian ada standar table setup, kemudian ada elaborate table setup, kemudian ada cover. Di sini mungkin ada ala cut cover dan ala table do cover. Nanti kita pelajarin semuanya, ya. Nah, kemudian alat-alat yang digunakan seperti tadi kalian juga sudah beberapa yang mampu menyebutkan, ya. Ada cutleries, ada chinaware, ada glassware, dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan linen, ya. Oke. Secara garis besar dapat saya simpulkan bahwa kalian sebetulnya sudah bisa, ya. Tinggal kalian nanti aplikasinya seperti apa, ya. Secara garis besar seperti itu, dan saya yakin nanti kalau kita terapkan metode pembelajarannya lebih inovatif, ya, motivasi belajar kalian, terutama pelajaran saya, ya, di FB Service menjadi semakin meningkat. Kayak tadi saya sudah bangga ke kalian sudah ada motivasi, ya. Ketika tadi saya memberikan sesuatu, kalian sudah bersemangat, gitu, ya. Nah, ini yang saya minta sebetulnya, motivasi kalian ini lebih ditingkatkan, gitu, ya. Walaupun sudah ngantuk dan itu, ya. Pertemuan kali ini saya akhiri, sekian dulu. Kemudian saya tekankan sekali lagi, ya, karena terutama pelajaran saya minta kalian lebih termotivasi lagi, ya. Dan saya minta kalian usul saran pendapat seharusnya seperti apa pembelajaran kita, ya. Media yang saya pakai seperti apa, biar kalian itu lebih termotivasi lagi, gitu, ya, supaya pembelajaran kita tidak monoton. Pada pertemuan yang akan datang, kita nanti akan mendemonstrasikan table setup. Saya nanti akan tentukan satu saja table setup, yaitu elaborate, ya. Jadi nanti wajib kalau tadi kalian kerjakan masing-masing kelompok, nanti pertemuan ke selanjutnya kalian wajib melakukan secara individu. Oke, ya, untuk table setupnya. Sanggup? Sanggup. Terima kasih, ya.
Sebagai penutup silakan ketua kelas dipimpin doa. Siap, kita mengakhiri pelajaran hari ini. Karena tentunya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut keinginan masing-masing. Doa dari doa besar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Selamat beristirahat. Oke.